Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Kita bersyukur kita boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Kita sebelum masuk dalam ibadah, kita akan ambil saat teduh. Kita sungguh arahkan hati pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian, sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu. Kau
Kami hari ini datang memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah kami layak dipuji, layak disembah. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau tirik segala hati kami. Mungkin ada hati yang berbeban berat, mungkin ada permasalahan dalam kehidupan kami, mungkin ada pencobaan-pencobaan yang kami alami ya Tuhan. Tapi kami mau bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau hari ini boleh melepaskan kami dari segala beban itu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Pakai mulut kami, pakai tangan kami, biar kami boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Tapi sekali lagi ya Tuhan, mohon Engkau mengampunikan segala kesalahan kami. Kami manusia yang lemah, seringkali kami jatuh dalam pencobaan, seringkali kami berbuat akan dosa ya Tuhan. Kami mohon akan pengampunan-Mu, karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang tidak mengingat akan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menghapus segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami siap memuji menyembah-Mu. Kiranya Engkau bertata di atas segala pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Segala pujian dan hormat kami berikan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja sepanjang abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita tak berdiri, kita akan bersuka-cita. Amin. Bapak Ibu sekalian, sungguh ada satu nama yang berkuasa ya, yaitu nama Tuhan kita Yesus. Dia kota benteng kita, dia gunung batu kita, gunung batu keselamatan kita. Nama di atas segala nama yang telah sungguh menunjukkan kuasa maut. Mari kita akan berdiri. Ada kuasa dalam namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
satu nama, yaitu nama siapa? Nama Tuhan Yesus ya. Dia berkuasa atas segalanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Kita imani pujian ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama di atas segala nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya, hanya ada nama yang dapat membebaskan kita dari segala kuasa iblis ya. Sungguh hari ini kita disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hambanya saudara Joshua sudah mempersiapkan untuk membawa firman Tuhan. Kiranya kita boleh berserahkan diri. Sungguh ketika kita berada di dalam kesulitan, kita berada di dalam percobaan, kita tidak dapat jalan sendiri, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tapi tetap Tuhan berjanji Dia akan tetap menyertai. Dia ada di sana menyertai kita. Sungguh kita boleh beriman kepada Tuhan di dalam kita menghadapi pencobaan dan kesulitan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Ya
Kami persilakan untuk Bapak Joshua untuk mengajar sendiri tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah kami. Kami membutuhkan Tuhan dalam setiap keputusan kami. Kami membutuhkan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mohon hari ini Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada kami satu demi satu Tuhan. Ingatkan kami, tegur kami, hiburkan kami, kuatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu sembunyikan dia di balik kayu salib sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang tersampaikan, berkat Tuhan yang tersampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pagi ini? Lemas banget, padahal anak mudanya banyak. Dari pagi yang banyak orang tua lebih semangat kayaknya. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin ya, puji Tuhan. Bersyukur setelah 4 tahun ya saya nggak berdiri di hari ini, pada akhirnya bisa berdiri lagi di sini membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah pencobaan dan iman. Pencobaan dan iman. Pencobaan itu adalah hal yang akan selalu melekat dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Pencobaan selalu berdamping-dampingan dengan hidup kita. Ketika kita sudah mulai bisa memilih, pasti ada pencobaan, selalu ada pencobaan. Bahkan kalau seandainya Adam dan Hawa waktu itu tidak jatuh dalam dosa, sampai sekarang pun manusia tetap ada hidup berdampingan dengan pencobaan. Karena waktu itu di Taman Eden yang masih indah, belum tercemar dosa, ada pencobaan juga di sana. Jadi pencobaan ini adalah satu keniscayaan, dia ada bersama dengan kita, di samping kita, selalu berdampingan dengan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, kata pencobaan dan ujian atau tes itu seringkali terbolak-balik. Nah, ini yang seringkali buat kita agak kebingungan. Kalau kita kembali ke Eden, Tuhan memberikan ujian atau tes. Gitu. Tuhan kasih ujian atau tes. Gitu. Jangan makan itu. Kalau mau makan itu, kamu pasti mati. Nah, ini ujian untuk manusia supaya manusia terus jadi manusia yang taat Tuhan, yang lebih baik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, ujian ini dipakai iblis untuk jadi pencobaan. Untuk jadi pencobaan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam bahasa Yunani Bapak Ibu sekalian, peiraso itu artinya mengarahkan seorang supaya menjauhi kehendak dan perintah Tuhan. Gitu. Itu pencobaan, peiraso itu pencobaan. Itu artinya mengarahkan seorang gitu untuk menjauhi Tuhan, untuk menjauhi perintah Tuhan. Nah, jelas berbeda dengan ujian. Kalau ujian itu adalah satu tantangan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang pasti kalau kita mempersiapkan diri, pasti kita bisa lulus, pasti kita berhasil. Dan itu tujuannya baik untuk menaikkan level kita, gitu. Untuk menjadikan kita orang yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun asalnya beda ya, pencobaan dan ujian itu sumbernya beda, tetapi tujuannya itu bisa terbalik-balik. Bahkan asalnya pun bisa terbalik-balik, kita kebingungan gitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena pencobaan itu bisa Tuhan jadikan ujian, bisa Tuhan rubah jadi ujian gitu ya. Itu sisi baiknya gitu ya. Tapi sisi buruknya Bapak Ibu sekalian, ujian pun bisa iblis pakai untuk mencobai kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Contohnya ada dan Hawa di Taman Eden. Tuhan kasih ujian, tapi iblis rubah jadi pencobaan. Lalu Ayub, Bapak Ibu sekalian, iblis minta izin ke Tuhan untuk mencobai si Ayub, tapi akhirnya Tuhan jadikan ini ujian. Akhirnya Ayub bisa lulus dan menerima berkat Tuhan. Gitu. Jadi ini agak membingungkan Bapak Ibu sekalian. Mau diartikan dalam bahasa apapun juga sebenarnya agak membingungkan karena ini bisa kebalik-balik. Gitu. Bisa iblis pakai, bisa juga Tuhan pakai. Bisa selalu kebalik-balik Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat konteks hidup sekarang, pandemi ini pun di satu sisi bisa jadi pencobaan untuk kita. Di satu sisi bisa juga jadi ujian untuk kita. Ujian untuk menguji iman kita supaya setelah pandemi ini berlalu kita punya iman yang lebih kuat di dalam Tuhan gitu. Waduh, keuangan susah nih setelah pandemi. Waduh, bisnis macet nih. Waduh, kerjaan harus begini, harus begitu.
cari kerjaan susah gitu. Ini menguji iman kita. Kalau kita lihat dari sisi Tuhan, ini ujian untuk kita supaya kita jadi orang yang lebih bersandar kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, iblis bisa gunakannya sebagai pencobaan. Iblis bisa bilang, udahlah nggak usah ibadah karena di pandemi, nggak usah capek, nggak usah mana-mana, nggak usah cari kerja. Emang nggak bisa, daripada sakit di rumah nanti malah tambah parah gitu ya. Jadi di satu sisi bisa Tuhan gunakan sebagai ujian, tapi di satu sisi lain bisa iblis gunakan sebagai pencobaan. Nah ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sebut tadi, kita hidup bersama dengan pencobaan. Pencobaan tidak akan pernah bisa hilang dalam hidup kita. Dia selalu berdampingan dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita. Nah mungkin kita seringkali jatuh dalam pencobaan ini, atau bahkan lebih parahnya mungkin kita menikmati pencobaan ini. Kita hidup dalam kenikmatan pencobaan ini. 20 tahun, waktu umur 20 tahun, wah mulai suka bosan. Nah, ketemu teman-teman arisan, oh, dari muda suka curang, dari muda suka bohong, dari muda suka khawatir, gitu, suka kebiasaan khawatir, jatuh dalam pencobaan khawatir, gitu. Sampai umur 30 tahun nggak bisa kita lawan, 40, 50, 60, akhirnya kita meninggal bersama dengan pencobaan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kita hidup bersama dengan pencobaan, tapi kita tidak harus kalah dari pencobaan. Amin, Bapak Ibu. Kita hidup bersama dengan Dia, tapi kita harus kalah sama Dia. Nah, kita hidup dengan pencobaan, tapi kita bisa menang atas pencobaan. Nah, lalu bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian? Kita sebagai orang beriman bisa menang atas pencobaan. Nah, hari ini kita mau belajar dari Tuhan kita. Dari Tuhan kita yang hidup yang penuh dengan pencobaan, tapi dia berhasil. Dia menang atas pencobaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau itu bagaimana caranya orang beriman menghadapi pencobaan? Nah, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu sekalian yang genap ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, pada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pulang pada gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkata Yesus kepadanya, jangan iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengerti bagaimana caranya melawan pencobaan, kita harus mengerti dulu konteks dari Matius ini. Nah, Matius ini ditulis untuk siapa dan apa tujuannya gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Matius ini ditulis khusus untuk orang-orang Yahudi, khusus untuk orang-orang Yahudi. Jadi tujuan si Matius menulis kitab ini adalah supaya orang Yahudi mengenal siapa Yesus sebenarnya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu di dalam Matius tuh di awal ada silsilah keturunan Yesus. Buat orang Indonesia ini apa sih, nggak penting gitu. Tapi buat orang Yahudi ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Harus tahu Yesus ini keturunan siapa. Dia ini keturunan Daud, bukan kalau dia ngaku Mesias harusnya dia keturunan Daud, harusnya dia keturunan Abraham gitu kan. Jadi Matius tuh menuliskan untuk orang Yahudi. Lalu juga ada penggenapan hukum Taurat gitu ya. Yesus dan hukum Taurat, Yesus dan Yunus kayak gitu ya. Itu Matius, dia tulis itu supaya orang Yahudi mengerti siapa Yesus ini. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, puncaknya Matius itu mau menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah seorang Israel sejati yang Tuhan persiapkan untuk rencana besar Allah. Tujuan utama Matius akhirnya puncaknya dia bilang
Yesus adalah seorang Israel sejati yang Tuhan persiapkan untuk rencana besar Allah. Nah, gimana bisa sampai kesimpulan itu, Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba balik ke belakang. Kita lihat perjalanan hidup orang Israel. Orang Israel itu kan mereka dibawa mereka dibawa ke Mesir waktu zaman Yusuf ya. Mereka ke Mesir, hidup di sana. Lalu orang si Firaun ini lupa jasa si Yusuf. Akhirnya diperbudaklah orang Israel. Diperbudaklah orang Israel. Nah, setelah diperbudak, terus Musa datang, mereka lewat laut, udah gitu mereka di padang gurun. Lewat laut, udah gitu di padang gurun mengeluh karena makanan roti. Terus mencobai Tuhan karena air. Oh Tuhan, gimana udah bawa kita ke sini, tapi masih kita nggak dikasih air ya. Mencobai Tuhan karena air. Kamu ini hambanya bukan, dan lain sebagainya. Setelah itu bangsa Israel menyembah apa mengatakan? Waktu di padang gurun? Lembu emas, mereka menyembah berhala, menyembah Allah lain. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat perjalanan hidup Yesus menurut kitab Matius. Ya. Nah, kita lihat di awal di Matius 2 itu tulis penyingkiran Yesus ke Mesir. Yesus lari ke Mesir karena mau dibunuh, ya kan? Ke Mesir. Nah, udah gitu Yesus waktu mau mulai pelayanan dia dibaptis. Ya kan lewat air, maksudnya saya dia dibaptis. Nah, setelah dibaptis Yesus dibawa roh ke padang gurun. Di padang gurun dia dicobai soal roti, makanan, pertama yang mana roti. Kalau mana Allah udah dibantu jadi roti. Terus Yesus lawan. Terus setelah itu dicobai untuk mencobai Allah, gitu. Untuk mencobai Allah. Bangsa Israel gagal di masa lalu. Mereka mencobai Allah akhirnya. Tuhan itu di mana? Kita nih kehausan gak dikasih air gitu. Lu hambanya bukan yang diutus gitu kan. Bangsa Israel gagal, mereka mencobai Allah, Yesus kasih. Lalu yang ketiga, bangsa Israel akhirnya menyembah Tuhan lain, menyembah Allah. Tapi Yesus dia berhasil melawan godaan. Dia nggak menyembah Allah lain. Itu dalam kisah ini, dalam kisah pencobaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu si Matius ini mau menyampaikan bahwa Yesus ini adalah Israel sejati. Dia mau ngomong ke orang Yahudi, ini nih Israel sejati. Nenek moyang kamu tuh gagal. Ini berhasil kan? Orang ini berhasil. Nah, kamu harus ikuti teladan orang ini. Nah, itu yang mau Matius sampaikan kepada orang Yahudi. Gitu. Bangsa Israel gagal jadi berkat bagi orang lain, membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, tapi Yesus berhasil. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Matius kepada orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kisah untuk apa yang orang Indonesia bisa pelajari dari kisah untuk orang Yahudi ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, ada pasti banyak. Nah, kita bisa belajar bagaimana cara kita menghadapi pencobaan dari kisah. Nah, apa itu langkah-langkahnya? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus lawan pencobaan dengan firman Tuhan. Lawan dengan firman Tuhan. Coba sama-sama lawan dengan firman Tuhan. 1, 2, 3. Lawan dengan firman Tuhan. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya meminjam istilah Sigmund Freud. Sigmund Freud itu ahli psikologi ya, dia bapaknya para psikolog. Dia membagi pikiran manusia dalam 3 jenis pikiran. Yang pertama itu adalah conscious mind, yang kedua subconscious mind, yang ketiga unconscious mind. Nah, subconscious mind ini adalah kesadaran penuh. Saya lagi ngomong nih dalam keadaan sadar, saya lagi baca dalam keadaan sadar, saya lagi berdiri dalam keadaan sadar. Ini conscious mind saya sadar. Kalau kita ngobrol, kita sadar kita mau ngomong apa, itu conscious mind. Nah, kalau subconscious mind itu saya waktu pulang dari sini naik motor, saya bisa sampai rumah, padahal di jalan saya mikirin tabungan saya untuk nikah. Gitu. Saya bisa jaga keseimbangan saya, kalau saya lagi mikirin yang lain gitu. Tapi saya bisa nyampe di rumah dan saya bisa mikirin hal lain di jalan. Nah, itu subconscious mind, Bapak Ibu sekalian. Subconscious mind yang mengarahkan saya secara otomatis gitu ya. Itu biasanya muncul karena kita terus melakukan, akhirnya jadi kebiasaan yang otomatis gitu, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga adalah unconscious mind. Unconscious mind ini biasanya muncul sebagai satu reaksi. Karena dia adalah pikiran yang terdalam, dia dalam sekali. Bahkan kita nggak sadar itu ada dalam diri kita. Contohnya apa, Bapak Ibu sekalian? Contohnya nih, kalau misalnya ada hubungan suami istri ya, Bapak Ibu sekalian, kok si papa atau si mama ini nggak pernah ngomong I love you sih, capek mau ngomong I love you terus nggak pernah dibales I love you-nya gitu. Kalau disayang nggak pernah sayang balik, kenapa sih gitu? Jangan salahin suami atau istri ya, Bapak Ibu sekalian. Ini unconscious mind-nya dia. Karena di masa lalu waktu dididik sama mama papanya nggak pernah ekspresikan itu ke dia. Akhirnya dia nggak tahu cara ekspresikan itu. Nah, ini unconscious mind, Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya, kenapa sih ada orang yang susah percaya? Gitu. Saya susah sekali percaya sama orang gitu. Tapi ini hambatan yang harus saya lawan gitu.
Kenapa saya susah percaya sama orang? Gitu. Nah, setelah selidiki, ternyata waktu masih kecil, bagus kan. Kalau saya nangis, mama lagi masak gitu, saya entar dulu masaknya terus sampai selesai. Nah itu akhirnya muncul rasa nggak percaya dari kecil, bagus kan. Ini orang tua nggak bisa nolong, nggak bisa didik berarti kayak gitu. Rasa itu muncul gitu dari kecil ke bawah sampai besar. Akhirnya susah percaya sama orang. Nah itu adalah unconscious mind. Nah, kenapa sih saya ngomongin ini nggak nyambung nih? Kalau soal ngomongin masa ini sih gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ngomongin? Karena Bapak Ibu sekalian, unconscious mind kita, ketidaksadaran kita itu seringkali dipakai iblis untuk mencobai kita. Unconscious mind kita. Unconscious mind kita itu ini karena masa lalu yang membuat kita memilih satu kecenderungan untuk menyukai satu dosa tertentu. Masa lalu adalah suara dalam hati kita yang terus berbicara supaya kita memiliki satu kecenderungan tertentu. Nah, akhirnya hal ini yang terus dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Misalnya suka gosip, suka bohong, itu semua dari masa lalu kita. Suka hal-hal lain gitu ya, suka khawatir, suka takut, susah percaya sama orang, itu asalnya dari masa lalu kita. Itu unconscious mind kita. Nah, ini sering dipakai iblis untuk mencobai kita. Aduh, gimana ya kerjaan gak lancar, besok gak bisa makan, lagi anak-anak sekolah gimana bayarnya ya. Itu dari masa lalu kita, terus iblis pakai. Gak bisa kan, Tuhan itu gak cukup kan emang, lu mah dibully-bullyin aja di gereja gitu. Iblis kayak gitu Bapak Ibu sekalian, pakai itu gitu. Iblis pakai itu untuk mencobai kita Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu ini harus dilawan dengan conscious mind kita. Unconscious mind kita dilawan dengan conscious mind kita, dengan kesadaran. Ketidaksadaran kita harus dilawan dengan kesadaran. Nah, kesadarannya seperti apa? Firman Tuhan. Gitu. Waktu kita mengucapkan firman Tuhan, itu adalah satu kesadaran. Kita mengucapkan dalam satu kesadaran untuk melawan suara-suara dari masa lalu kita yang dipakai iblis untuk mencoba kita. Nah, kita balik ke perjanjian lama. Daud itu waktu dia dikejar sama Salomo, mau dibunuh sama Salomo, dia takut, pasti takut. Raja prajurit di mana-mana, mata-matanya di mana-mana. Dia gampang aja kalau mau dibunuh sama si Salomo. Takut sekali pasti, aku sampai lari, ngumpet-ngumpet di goa dan lain sebagainya. Pasti dia dalam keadaan yang betul-betul ketakutan. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam Mazmur 103 ayat 1 yang sekarang jadi terkenal banget lagi ini, Daud bilang, bless the Lord. Oh, Mas, pujilah Tuhan hai jiwaku. Di ketakutan yang muncul dalam diri dia lawan dengan conscious mind dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan takut dong. Pujilah Tuhan, gitu. Ingat tuh, yang dulu Tuhan udah kerjakan dalam hidupku. Gitu. Ingat. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong sama dirinya dengan conscious mind-nya dia, supaya ketakutannya, pencobaan yang dia alami, dia bisa kuat. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau menang atas pencobaan, kita harus lawan dengan conscious mind kita, dengan firman Tuhan kita. Nah kalau saya Bapak Ibu sekalian, saya suka Yakobus 4 ayat 7. Usirlah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Kalau ada sesuatu yang datang, khawatir atau apa-apa, saya ucapan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian punya kecenderungan lain, punya kebiasaan dosa-dosa lain yang Bapak Ibu sukai, yang dipakai iblis untuk mencoba Bapak Ibu. Misalnya suka gosip sama ibu-ibu arisan. Nah ingat Keluaran 23 ayat 1, janganlah kau menyebarkan kabar bohong dan lain sebagainya. Nah itu diingat terus gitu. Atau suka kasar atau mengucapkan kata-kata kotor. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu dan lain sebagainya. Lalu suka curang, janganlah curang tetapi hendaknya selalu tulus. Titus 2 ayat 10. Lalu ada juga khawatir, Matius 6 ayat 26, ya, burung-burung di darat memelihara, rumah bakung Tuhan pakaikan baju yang lebih indah dari Salomo. Jadi kalau misalnya hari ini punya kecenderungan untuk melakukan satu dosa tertentu atau gampang jatuh dalam satu pencobaan tertentu, searching aja di Google, googling aja langsung. Ayat untuk melawan kebohongan, ayat untuk kecurangan, ayat untuk kesombongan, muncul semua Bapak Ibu sekalian. Lalu hafal. Lalu kalau itu muncul, kita lawan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, melawan dengan firman Tuhan itu nggak cukup. Bapak Ibu sekalian, pacar saya punya adik itu masih umur 5 tahun. Jadi dia itu suka sekali main layar. Saya kasih dia action figure gitu ya, yang mahal saya kasih, nggak dimainin sama dia. Ditaruh di kaleng, terus disimpan. Saya kasih layangan yang 1.500 perak, dipegang terus sampai dia dibawa kemana-mana, dimainin, dibawa kemana-mana. Saya juga bingung, nggak rusak-rusak ya.
dimanis sama dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi anak ini cuma boleh main sampai sore. Kalau udah mandi, dia keluar lagi, nggak boleh main di luar. Nah, lucunya Bapak Ibu sekalian, setelah mandi, dengan muka melasnya dia berdiri di depan pintu rumahnya. Di depan rumahnya kan lapangan, Bapak Ibu sekalian. Dia berdiri di depan pintu rumahnya, terus dia lihatin temen-temennya main layangan, lari-lari. Terus dia ketawa-ketawa gitu. Nah, ternyata dalam lain dia lucu gitu, dia liatin aja teman-temannya sampai lama. Nanti kalau udah liatin di depan rumah udah lama gitu, kita masuk, terus keluar dan tadi udah ngibrit nih Bapak sekalian, udah hilang, udah pergi sama teman-temannya main lagi, dimarahin suruh pulang mandi lagi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah itu? Kita nggak bisa lawan dengan firman Tuhan doang kalau kita tetap berdiri di dalam pencobaan itu. Kita nggak bisa lawan dengan firman Tuhan kalau kita tetap di tempat di mana kita mungkin bisa jatuh dalam pencobaan. Contohnya, misalnya ini ibu-ibu Alexander ini suka gosipin orang. Kalau kita mau lepas dari itu, nggak cukup kita lawan dengan firman Tuhan di dalam situ. Kita harus keluar dari situ supaya kita nggak punya kebiasaan itu lagi, supaya kita lepas dari pencobaan itu. Misalnya punya kebiasaan curang teman-teman kerja, wah ini namanya bukan curang gitu. Kalau kita di situ terus, lalu kita ucapkan firman Tuhan ribuan kali pun, kalau kita nggak keluar dari situ, kita terjatuh dalam pencobaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, karena itu yang kedua adalah hindari tempat, lingkungan atau keadaan yang mencobai kita. Nah, pertama-tama Tuhan Yesus lawan iblis dengan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian ingat, iblis itu hafal mati di firman Tuhan. Dia lebih jago dari kita. Dia bisa buat kita sampai akhirnya mencoba itu. Misalnya hari ini udah dibilang kalau itu hindari tempat yang bisa mencobai kita. Terus iblis bilang kayak gini, kamu kan harus jadi berkat buat semua orang. Nggak apa-apa, biar aja di situ aja terus gitu. Dia bisa putar balik itu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu ingat Bapak Ibu sekalian, harus hati-hati hindari tempat, lingkungan atau keadaan yang mencoba. Nah, Bapak Ibu sekalian, iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Nah, karena itu melawan dengan firman Tuhan itu nggak cukup, tapi kita juga harus pergi hindari tempat, lingkungan atau keadaan yang mencobai. Nah, Bapak Ibu tahu gitu, kita tahu Tuhan lebih kuat dari iblis, tahu Tuhan akan menolong, Tuhan memelihara, menjaga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tetap berputar di situ, akhirnya kita tetap akan jatuh dalam pencobaan. Nah, kita balik lagi mundur lagi nih ke perjanjian lama. Tadi kita lihat Daud, sekarang kita lihat si Yusuf. Yusuf itu di dalam Kejadian 39 ayat 10 sampai 12 diceritakan dia digoda sama siapa Bapak sekalian? Istri Potifar. Digoda sama Saya selalu bayangin istri Potifar ini pasti cantik dan menggoda. Kenapa kayak gitu Bapak Saudara? Karena Potifar ini salah satu orang terkemuka di Mesir. Dia nggak mungkin sembarangan pilih istri. Yang pasti yang cantik yang dia pilih dong. Cewek mana yang nggak mau sama wakil presiden yang ganteng dan gagah gitu? Pasti mau. Nah, pasti bukan wanita sembarangan. Udah gitu pasti karena dia kaya, pasti istrinya ini melakukan perawatan ala-ala orang Mesir. Gitu. Jadi ini istri Potifar ini pasti cantik dan menggoda. Selama ini Yusuf digoda, tapi ada orang digoda, dia bisa. Tapi satu kali kita bilang, waktu itu mereka berdua doang di rumah itu. Terus si Potifar godain si Yusuf, istri Potifar godain si Yusuf. Kira-kira Yusuf bisa tergoda nggak Bapak? Kalau dia di situ, dia duduk di situ, terus istri Potifar di samping Yusuf, gitu terus dia, pergi gitu. Tergoda nggak Bapak? Jatuh nggak akhirnya? Jatuh Bapak sekalian, pasti jatuh kalau dia di situ-situ aja. Karena itu dia ngapain? Dia lari. Karena itu dia pergi dari situ supaya dia nggak jatuh dalam pencobaan itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian penting bagi kita untuk menghindari tempat, lingkungan atau keadaan yang mencoba itu. Kita juga demikian. Kalau selama ini mungkin kita hidup, bekerja atau berteman dengan orang-orang yang membuat kita jatuh dalam pencobaan, kita mulai harus hati-hati. Mulai hari ini harus hati-hati dan menghindari orang-orang itu atau komunitas-komunitas tertentu. Nah, mungkin ibu-ibu arisan suka bos di rekan kerja yang selalu curang, teman-teman di sekitar yang suka berkata-kata kotor, perlakuan yang nggak baik, kasar dan sebagainya, itu harus dihindari supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Bukannya kita nggak mau jadi berkat, tapi nanti ketika kita siap kita bisa. Tapi kalau belum siap jangan coba-coba, ya. Nah, Bapak sekalian, karena itu kita harus ingat 2 poin ini. Nah, apa yang pertama Bapak sekalian? Lawan dengan
firman Tuhan. Yang kedua, hindari tempat, lingkungan, atau keadaan yang buat kita bisa jatuh dengan pencobaan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah selalu ingat bahwa Tuhan menggunakan pencobaan supaya kita siap menjalankan rencana besar. Yang ketiga, Tuhan bisa pakai pencobaan. Yang iblis gunakan, Tuhan bisa pakai, Tuhan balikan untuk mempersiapkan kita menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini keren banget Bapak Ibu sekalian. Nah, percayalah ketika kita bisa melewati berbagai pencobaan dalam hidup kita, berarti kita sudah naik level. Kita siap menjalankan rencana besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, pencobaan yang Yesus alami pada saat itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Nah, ini lucu Bapak Ibu sekalian. Karena yang bawa Yesus ke dalam padang gurun itu bukan setan. Yang bawa itu siapa? Rohnya yang gede. Yang bawa itu roh. Yang bawa roh. Gitu. Pencobaan yang Yesus alami pada saat itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Nah, walaupun saat iblis mau menjatuhkan Yesus, tapi sebenarnya apa yang iblis lakukan ini Tuhan pakai untuk mempersiapkan Yesus sebelum Yesus menjalankan rencana besar yang Bapa sedang siapkan. Jadi kuasa Yesus dicobai iblis segala macam itu sebenarnya Bapa sedang mempersiapkan Yesus untuk menjalani jalan salib, untuk memulai pelayanan dan masuk dalam jalan salib. Nah, Yesus bisa terus setia sampai akhirnya dia ada di atas kayu salib. Yesus tidak menyangkal sedikit pun Yesus berhasil karena Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk menerima keberhasilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau hari-hari ini mulai terasa berat, pencobaan datang silih berganti entah itu dari luar atau dari dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa pencobaan ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita siap menjalankan rencana besar yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, dengan terus mengingat bahwa ada tujuan Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyaksikan kesaksian ini 5 tahun yang lalu, waktu terakhir kali saya khotbah di sini. Tapi saya akan ini sekali lagi, saksikan sekali lagi untuk memperkuat poin ketiga ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, 6 tahun lalu, papa saya baru keluar dari satu sinode gereja itu. Salah satu gereja dia memutuskan keluar, lalu dia mau merintis satu gereja yang untuk janda orang miskin dan sebagainya. Sambil dia buka satu usaha sama temannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dia keluar, lalu mereka mempersiapkan usaha mereka. Gitu. Karena temannya ini bukan orang baik, gitu. Teman ini bukan orang baik. Akhirnya uangnya habis, uang tabungannya habis, mobil dijual, lalu motor saya yang udah bonceng 3 mantan saya juga dijual. Semua dijual. Kami nggak ada apa-apa. Benar-benar sulit keadaan waktu itu. Waktu itu saya pikir udahlah pergi kuliah aja deh, kerja aja kayak biasa biar ada bantu mama papa di rumah. Mama papa juga mungkin waktu itu bergumul ini mau lanjut pelayanan atau gimana gitu kan. Cuma papa bilang lanjut aja kuliah, kita tetap setia sama kita juga di sini akan tetap melayani. Jadi dalam keadaan itu, dalam pencobaan yang begitu besar, iblis sudah berkali-kali udah berhenti aja, ngapain pelayanan gak ada cuannya, nggak bisa makan besok, gitu kosan gitu. Tapi kita terus setia, kita harus tetap pelayanan, kita harus setia sama Tuhan. Akhirnya kita tetap melayani sampai akhirnya Bapak pergi ke satu pertumbuhan di Jakarta Utara. Jadi ada satu stasiun kereta gitu di Jakarta Utara. Di pinggirnya tuh pertumbuhan, jadi orang tinggal di dalam triplek dan tenda-tenda gitu, bener kotor gitu ya. Kalau hujan tuh, keluar ulet kecoa semua keluar dari tanah gitu. Nah, setelah itu Bapak datang ke sana, terus melayani satu-satu, ngobrol, didoain, gitu. Sampai akhirnya tiba di satu satu rumah kumuh, sampai tiba satu rumah kumuh. Udah gitu Bapak ngobrol-ngobrol sama orangnya, ternyata kepala keluarga dari keluarga ini tuh lumpuh, udah 2 tahun udah nggak bisa jalan 2 tahun. Akhirnya anak sama istrinya itu harus minum supaya bisa menghidupi mereka. Akhirnya mereka nggak kos, karena papanya lumpuh nggak bisa bayar kos, mereka pindah ke situ. Anak sama istrinya anaknya berhenti sekolah, mereka akhirnya pulang sama mama. Papa datang ke situ ngomong soal Tuhan, lalu berdoa buat dia juga gitu. Ya itu pulang, biasa pulang dari situ. Tiba-tiba teman papa yang di situ telepon, Pak, ini orang yang Bapak doain tadi tiba-tiba bisa jalan Pak. Terus Papa langsung balik ke sana. Terus orang ini bilang, Pak, aduh Pak,
ternyata Tuhan yang Bapak sembah itu bukan Tuhan yang hidup. Saya bisa jalan, saya mau dibaptis, Pak, saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. Bapak Ibu sekalian bayangkan, kalau hari itu di masa pencobaan itu kita menyerah, saya dan keluarga saya menyerah untuk melayani Tuhan, orang itu nggak akan pernah kenal Tuhan. Saya nggak akan pernah menyaksikan hal ini di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, pencobaan itu bisa Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita menghadapi rencana Tuhan yang besar di depan nanti untuk kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sulit, mungkin berkumpul dalam kerjaan, susah cari kerja, atau keuangan mulai menurun, atau sakit penyakit, kebiasaan, dosa-dosa lama dan sebagainya, percayalah Bapak Ibu sekalian, pencobaan ini nggak lebih dari kekuatan kita, dan ini bisa Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita menghadapi rencana besar yang Tuhan siapkan di kita. Jadi ingat, ini teladan Tuhan kita. 3 poin. Yang pertama, kalau datang pencobaan, lawan dengan firman Tuhan. Lalu kalau datang pencobaan, yang kedua, hindari tempat-tempat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga adalah ingat bahwa setelah pencobaan ini ada berkat Tuhan. Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapi apa yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi ini 3 poin yang bisa kita pelajari dari pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan kita. Kiranya bisa jadi kekuatan untuk kita dan jadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saya percaya segala pencobaan yang terjadi hari ini Tuhan tidak melampaui batas kekuatan kami. Kami mampu karena Tuhan Yesus telah memampukan kami. Kami mampu karena Tuhan Yesus telah menjadi teladan sebagai Israel sejati yang berhasil menghadapi segala pencobaan. Karena Tuhan bisa, maka Tuhan pasti memampukan kami. Tuhan, kami mau selalu ingat 3 poin ini Tuhan. Tuhan, kami mau melawan segala pencobaan dengan firman Tuhan. Dan segala kesadaran kami mau melawan pencobaan kami Tuhan. Kami juga mau menghindari tempat-tempat yang mungkin bisa menjatuhkan kami dalam pencobaan. Dan kami juga mau selalu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di depan. Tuhan memiliki rencana yang baik untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan setelah pencobaan ini berlalu. Tuhan, kiranya Tuhan tolong jemaat Tuhan, tempat ini Tuhan jamah, Tuhan berapi, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan kami berikan penghiburan, berikan kami berkat, berikan kami kemampuan untuk bersaksi di depan sana Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji syukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh lagi memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan meresponi firman Tuhan dan juga akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Hanya di dalam Dia, bersama dengan Dia, kita mampu menghadapi pencobaan kita, menghadapi badai dalam hidup kita. Jiwaku tenang di dalam Kristus, dengan kuasanya di dalam keheningan, kita boleh menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus,
Mari saudara kita tunduk kepala, masuk dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, dan juga di tengah keluarga, di tengah kehidupan kita. Kita bersyukur juga untuk firman Tuhan yang kita sudah boleh dengar dan terima. Dialah Tuhan juga yang boleh memberikan kekuatan bagi kita, iman kita, supaya kita juga bisa mengatasi pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan berdoa untuk wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara, yang masih ada di tengah negara kita. Kita mohon kemurahan Tuhan yang boleh menolongnya. Kita berdoa untuk vaksin yang sedang dipersiapkan, semuanya boleh bermanfaat bagi kita, supaya boleh dapat mencegahnya daripada virus corona. Kita menyerahkan bangsa negara kita dalam krisis ekonomi, resesi ekonomi karena dampak daripada pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara, dalam hati saya akan memimpin doa ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih pemeliharaan Tuhan di tengah keluarga kami, di tengah kehidupan kami yang kami boleh lewati Tuhan. Kami sungguh Tuhan, bagaimana tangan kuasa Tuhan yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kami, tengah-tengah kehidupan di dalam masa wabah COVID ini Tuhan, juga di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar renungkan. Kiranya boleh terus menolong kami Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kami menghadapi pencobaan, ujian dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga boleh menang Tuhan. Iman kami boleh kuat, teguh di dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang di depan kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan bagi bangsa negara kami di dalam masa resesi ekonomi Tuhan daripada bangsa negara kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dengan kemurahan Tuhan yang memulihkan bangsa negara kami ke depan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan dalam wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang boleh menolong, terus boleh semakin menurun ya Tuhan, mereka yang terpapar dan mereka yang sakit, mereka pun juga Engkau telah sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang boleh berdaulat atas segala perkara di dalam kehidupan kami manusia Tuhan, di dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Dan kami berserah kepadamu ya Tuhan untuk vaksin COVID-19 ini yang terus diusahakan pemerintah dan berbagai negara untuk boleh bermanfaat bagi seluruh manusia di seluruh dunia ini Tuhan, boleh menggunakan vaksin ini sehingga boleh mencegah Tuhan daripada penyakit ini Tuhan. Kami percaya dengan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan, vaksin ini juga ya Tuhan boleh bermanfaat, berguna bagi seluruh manusia Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan juga ya Tuhan bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat bijaksana Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah ekonomi yang resesi. Biarlah Tuhan yang boleh menolong bagi bangsa negara kami,
sehingga boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami mau menyerahkan gereja Tuhan dengan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga selalu terus memimpin, menyertai di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, usaha, anak-anak dalam studi mereka, walaupun masih online Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Mereka juga boleh dengan tekun belajar, dengan sungguh-sungguh, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan, ya Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kami bersyukur semua karena berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan mau menerima akan persembahan ini ya Tuhan, yang kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan sehingga boleh dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dan boleh memperluaskan kerajaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan akan program tahun ini Tuhan, baik baptisan yang akan diadakan juga pada Desember dan juga ibadah Natal. Dan Tuhan juga yang pimpin di tengah segala keterbatasan dalam masa pandemi ini. Kami juga boleh dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan doa seru kami yang kami panjatkan doa syafaat kami dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan kita menaikkan pujian doksologi. Setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.